episode yang ke-13, mencari keadilan, stop kriminalisasi advokat. Pada episode yang ke-12, saya katakan bahwa saya mengajukan pra-peradilannya. Pra-peradilan yang saya ajukan didasarkan pada kesalahan-kesalahan fatal dalam administrasi. Pada SPDP kedua yang menjadi dasar putusan Mahkamah Agung adalah SPDP yang sudah dikembalikan oleh kejaksaan, sehingga berdasarkan peraturan kejaksaan perkara itu tidak dilanjutkan. Di samping itu, SPDP yang kedua adalah manipulasi data. Tanggal lahir saya salah, pekerjaan saya ditulis karyawan swasta. Kemudian juga tentang penetapan tersangka, saya ditetapkan tersangka didasarkan pada rujukan laporan polisi tentang pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. Ditetapkan sebagai tersangka penggelapan tanpa menyebutkan putusan dari terdakwa Cherry. Kemudian rujukan juga mendasarkan pada SPDP ketiga, bukan kedua tapi ketiga, tanggal 25 Februari. Ini salah, yang betul 22 Februari. Dari dasar itu kemudian saya temukan bukti yang diajukan termohon. Termohon menegaskan antara lain tentang penetapan saya tersangka didasarkan pada dua hal yang penting, yaitu tentang bukti bahwa saya adalah pendiri koperasi, dan yang kedua, saya hadir dan jadi saksi bahwa telah terjadi lelang mewakili koperasi Arta Megah. Mewakili koperasi Arta Megah ini karena saya adalah pemegang kuasa dari koperasi Arta Megah yang diberi kuasa itu pada tanggal 19 Desember 2016, sehingga saya harusnya boleh mewakili koperasi bahwa lelang sudah terjadi. Dari dua alat bukti ini kemudian majelis hakim menganggap penetapan saya sebagai tersangka adalah sah. Akibatnya saya dipanggil untuk menghadap. Kemudian terjadi panggilan yang kedua, saya dipanggil untuk menghadap. Pada panggilan yang kedua ditulis tanggal 25 Oktober untuk menghadap tanggal 26 Oktober jam 9 pagi. Saya coba tracking panggilan ini, ternyata dikirim jam 2:30 sore 14.37 tanggal 25, dan saya terima tanggal 26 jam 11.16 siang, dan saya sedang ada di luar rumah. Apakah panggilan ini sah menurut KUHAP? Oleh karena itu saya tidak menghadap, dan kemudian saya ditangkap. Penangkapan saya didasarkan pada putusan Cherry 372. Saya dianggap melakukan tindak pidana 372, Yunto 55 dan 56. Berarti mengacu pada putusan Cherry yang tidak ada dalam penetapan saya sebagai tersangka. Saya ditahan, kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi, dan di dalam perpanjangan penahanan Kejaksaan Tinggi disebutkan bahwa kasus yang saya hadapi sebenarnya adalah kasus yang terjadi pelelangan itu pada tahun 2017. Kemudian karena hasil lelang tidak mencukupi pelunasan hutang, saya diberi kuasa untuk mengajukan gugatan di Solo untuk sisa lelang. Itu tahun 2018. Kejaksaan Tinggi memperpanjang penahanan saya berdasarkan peristiwa hukum tahun 2018
di Pengadilan Negeri Surakarta.